Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna ma'ibadahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin thumma al-fatiha sahibul kitab Muhammad al-Fudhali summa ila sayyid syarha Ibrahim al-Bajri summa ila sayyid al-Maqam al-Bilal Husain bin Abu Bakar al-Idrus summa ila Hamdul Walid Ahbi Abdullah bin Muhsin al-Atta summa ila nafa'ana Allah bihim ulumihim lahumul Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu tentang kewajiban seseorang untuk bisa mengerti perbedaan antara hukum di dalam ilmu tauhid dengan hukum di dalam ilmu fikih. Ilmu tauhid memiliki di dalamnya ketetapan hukum akal yang isinya wajib, mustahil, dan
jais. Hukum fikih memiliki ketetapan ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Maka setiap orang muslim hendaknya bisa mengerti perbedaan antara keduanya. Mana hukum yang dipakai dalam ilmu tauhid dan mana hukum yang dipakai dalam ilmu fikih. Wajib dalam ilmu tauhid pengertiannya apa? Sesuatu hal yang tidak akan pernah tiada. Sebuah perkara atau sesuatu hal yang hal itu selamanya tidak akan pernah mengalami tiada. Maka hal yang seperti itu kata ilmu tauhid, kata hukum akal namanya wajib. Contohnya apa? Adanya Allah. Adanya Allah itu selamanya tidak akan berubah menjadi tiada. Allah itu selamanya akan ada. Maka di dalam ilmu tauhid adanya Allah dikatakan hukumnya wajib. Kalau wajib dalam ilmu fikih itu adalah seperti perbuatannya orang Islam, sholat, puasa, haji, zakat, dan yang lain-lainnya. Apabila dia mengerjakan hal itu maka mendapatkan pahala. Kalau dia meninggalkannya mendapatkan dosa. Ini harus ngerti perbedaan dua ini penting. Kalau orang nggak ngerti perbedaan keduanya, maka dia berarti cara beragamanya hanya ikut-ikutan. Makanya seorang itu wajib ngaji ilmu tauhid. Kalau kamu ditanya begini umpamanya, sejak kapan kamu percaya Allah itu Tuhan? Mulai kapan kamu percaya kalau Allah itu Tuhan? Hah? Apa? Dari kecil. Mulai kapan kamu percaya kalau Allah itu Tuhan? Kamu percaya mulai kapan? Kalau seseorang percaya kepada Allah, percaya kepada adanya Allah, percaya kepada ketuhanannya Allah, bahwa Allah itu Tuhan, dia percaya dari mulai kecil, berarti dia percaya hasil informasi dari orang tuanya. Kalau kepercayaan itu yang dia yakini dari kecil kemudian terbawa sampai gede, sampai dia mati, dia percaya tanpa pernah belajar ilmu tauhid, itulah yang disebut namanya taklid. Dari mulai kecil dia percaya kalau Allah itu Tuhan, kemudian dia mau ibadah, dia mau sholat, dia mau puasa, sampai gede, sampai mati, dia masih percaya berita orang tuanya, tanpa mau mencari tahu dengan belajar ilmu tauhid, maka itulah yang namanya taklid, ikut. Itu loh. Lah, rata-rata sekarang orang itu iman kepada Allah dengan cara begitu atau enggak? Begitu. Kenapa? Karena sedikit orang yang sekarang mau ngaji ilmu tauhid.
Padahal ngaji ilmu tauhid itu akan mengeluarkan kamu dari ikut-ikutan, hingga kamu bisa mandiri mengenal apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Bukan lagi hanya menggunakan berita orang tua. Karena kalau kamu dari kecil percaya beritanya orang tua, kemudian kamu ibadah, maka berarti kamu itu agama Islamnya hanya untungan. Untung kamu lahir bapaknya orang Islam. Kalau bapak kamu Kristen, jadi apa ente? Kalau bapak kamu Yahudi, kenapa? Karena itulah orang Muslim diperintah ngaji ilmu tauhid, agar dia bisa mengetahui, oh, selama ini yang saya yakini ternyata memang benar. Andai kamu duduk bersama orang Kristen atau bersama pendeta, duduk bareng selama setahun, kamu tiap hari diceramai Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kamu ikut nggak kira-kira? Ikut nggak? Hah? Tiap hari diceramain terus Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan, bukan Allah, Yesus Tuhan. Percaya nggak kamu? Kalau kamu hasil ikut-ikutan, itu loh. Maka orang yang ikut-ikutan itu terkadang walaupun dia bisa mempertahankan keyakinannya, tapi pertahanannya tanpa sebuah pengetahuan. Dia hanya ngotot, pokoknya kata bapak saya ini. Sama seperti orang Arab waktu Nabi ngajak mereka menyembah Allah, untuk meninggalkan menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah patung-patung. Kata orang-orang Arab, oh nggak bisa Muhammad, saya sudah menyembah ini karena ajaran bapak-bapak saya. Mereka nggak mau berubah lagi. Kenapa? Karena taklid, ngotot bahwa ajaran bapaknya benar, padahal ajaran bapaknya salah. Tapi karena dia nggak tahu di mana kesalahannya, ya dia ikut aja. Nah, orang Islam nggak boleh begitu. Ente percaya kepada orang tua kamu bahwa Allah itu Tuhan, kemudian kamu ibadah, sholat. Setelah kamu gede, kamu diperintah mencari tahu kebenaran keyakinan kamu dengan cara ngaji ilmu tauhid, gitu loh. Ketika kamu ngaji ilmu tauhid, barulah kamu tahu, oh ternyata yang saya yakini memang benar, bukan asal ikut-ikutan. Hingga ketika ada orang lain ngajak kamu, ada orang lain ingin mengeluarkan kamu dari Islam, bukan lagi nggak bisa, malah orang lain itu bisa kamu ajak masuk Islam. Kenapa? Kamu sudah punya argumen, punya dalil, punya pembuktian bahwa Allah itu betul-betul Tuhan, agama Islam betul-betul agama yang benar. Itu dong. Bukan hanya modalnya ikut-ikutan. Lah, orang yang ikut-ikutan keadaannya dipersengketakan. Ibarat tanah sengketa, nggak jelas. Tapi orang yang imannya dengan ngaji ilmu tauhid, ulama bersepakat imannya iman yang jelas. Nah, di antara yang mau kita kaji dalam ilmu tauhid itu apa? Yang pertama adalah kamu disuruh mengerti hukum-hukum yang ada di dalam kajian ilmu tauhid, yaitu isinya ada 3 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Pahami ini dulu. Kalau kamu paham 3 ini, tandanya kamu sudah ngaji ilmu tauhid.
Kamu boleh ngaji ilmu tauhid di mana aja boleh, enggak di sini juga boleh. Karena banyak mungkin orang yang ngajar ilmu, tapi kalau ajaran ilmu tauhidnya di dalamnya enggak membahas wajib, mustahil, jaiz, maka tinggalkan ilmu itu. Pasti ilmu tauhidnya enggak jelas. Karena inti pelajaran ilmu tauhid adalah mengenali Allah dari arah mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Itu intinya. Tanpa ini berarti kamu belum dianggap ngaji ilmu tauhid. Tapi saya kan tasawuf, ngajinya mendalam. Bohong. Udah jangan mau ditibulin. Mau ngaji tasawuf, mau ngajinya dalam, mau kayak sumur sekalian. Kalau nggak melangkah pakai wajib, mustahil, jaiz, bohong. Kamu loncat tangga namanya. Ibarat kamu mau naik tangga, kamu loncat tangga, nggak pada tangga yang benar. Tahapan tangga yang benar ya kamu ngaji ilmu tauhid dulu. Dikatakan di sini apa? Pertama yang diwajibkan kepada seorang muslim itu ngaji ilmu tauhid. Dikatakan dalam kitab fikih yang lainnya, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia itu mengenal Tuhannya dengan yakin. Maknanya yakin dengan ilmu tauhid, bukan dengan taklid. Jadi ngaji ilmu tauhid adalah kewajiban pertamanya orang Islam, baru ngaji ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, itu sudah jelas. Karena kalau sampai seseorang meninggalkan tahapan-tahapan ini, dikatakan oleh salah satu imam, maka apapun amal ibadahnya bisa-bisa nanti dihitung tidak sah. Wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah, kawinnya nggak sah. Gimana coba? Hanya gara-gara meninggalkan tahapan belajar. Kenapa begitu? Ilmu fikih itu mau menata cara ibadah yang benar. Ilmu tauhid mau menata menyembah Tuhan yang benar. Ente belum menyembah Tuhan secara benar, udah menata cara ibadah yang benar, namanya loncat. Tata dulu akal kamu, hati kamu, biar bisa menyembah Tuhan dengan cara yang benar, baru menata cara ibadah yang benar. Itu loh, ini tahapan yang harus dilalui oleh setiap orang Islam kalau ingin cara beragamanya benar, cara beragamanya baik. Beda sama orang-orang yang penting, oh yang penting kan saya sholat, oh ya terserah, itu mah hak kamu. Kalau yang penting saya sholat, yang penting kayak orang sudah ditata nih, saya kan tiap hari yang penting kan makan, ya terserah kamu. Kalau kamu ikut tatanannya dokter, yang dimakan harus 4 sehat 5 sempurna. Ini tatanan makannya. Kalau saya yang penting makan kenyang, ya terserah. Nanti mau makan batu kek, mau makan kayu kek, terserah kamu. Yang penting lu makan aja. Itu orang ngeyel begitu. Maka orang-orang yang ngeyel itu enggak diajak bicara di sini, enggak. Yang diajak bicara di sini orang-orang yang mau mencari kebenaran, orang-orang yang mau mencari keselamatan, orang-orang yang mau mencari, yang mau nurut untuk ditata bagaimana cara beragamanya biar benar, biar selamat dunia akhirat. Ya. Jadi orang itu akan bisa sah cara wudunya, cara sholatnya, cara puasanya akan dihukumi sah apabila dia mendahului dirinya dengan belajar ilmu tentang sifat-sifat ketuhanan, mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah.
Kemudian setelah kita membahas yang wajib, tadi wajib apa? Sesuatu yang tidak akan pernah tiada, namanya wajib. Terus fa idza qila al ajzu mustahilun alaihi ta'ala kanal makna annal ajza la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi wa kadza yuqalu fi baqil mustahilat. Yang kedua adalah hukum namanya mustahil. Apa mustahil? Sesuatu yang tidak dibenarkan akal, perkara itu ada. Andai ada orang meyakini perkara itu ada, maka semua akal akan mengatakan tidak diterima, tidak dibenarkan. Apa contohnya? Kayak mengatakan Allah lemah, Allah itu tidak punya kemampuan. Hukumnya apa? Mustahil. Apa maksudnya? Lemah itu tidak akan pernah mungkin terjadi pada Allah. Contoh lainnya mustahil apa? Allah buta, Allah tuli. Hukumnya apa? Mustahil. Kalau mustahil pada kita contohnya apa? Apa? Mustahil apa? Tidak gerak, tidak diam. Mustahil ada benda tidak gerak, tidak, karena benda itu kalau enggak gerak diam, cuma dua. Ada benda gerak yang enggak, diam juga enggak, kata akal hukumnya mustahil. Atau ada gajah masuk botol ini, hukumnya apa? Mustahil. Lah iya kan, gajah masuk botol ini hukumnya apa? Mustahil. Artinya apa? Hal itu selamanya tidak akan pernah, namanya mustahil. Lah wajib itu kebalikannya mustahil. Sesuatu itu pasti terjadi selamanya, gitu loh. Jadi gampang sebenarnya. Kalau kamu sudah tahu mustahil, maka wajib itu kebalikan dari mustahil. Apa mustahil? Yang nggak pernah ada. Oh, berarti wajib yang selalu ada. Gitu loh. Namanya wajib. Terus yang ketiga, wa idza qila razaqallahu zaidan bidinarin yuqalu jaizan kanal makna anna dzalika yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi adamihi taratan. Kalau ada yang mengatakan begini, si Zaid sekarang itu jadi orang kaya, Allah kasih dia rezeki, apa pendapat kamu? Jaiz, boleh saja. Hukumnya apa? Jaiz. Mau ente siapa saja, mau ente itu ibadahnya sehari 1000 kali, mau ente wiridnya sehari 1.000.000 kali, hukumnya Allah ngasih ente rezeki tetap hukumnya jaiz. Ini bukan, saya mah udah rezekinya udah pasti dikasih Allah, kan saya udah ngelakuin ibadah ini, udah ibadah ini. Akal tetap mengatakan hukumnya jaiz, boleh saja. Jangankan ente, wong Nabi aja begitu, kok apalagi ente.
Jadi kalau ada orang kok mengatakan, oh sekarang Raja Arab udah miskin, hukumnya apa? Jaiz. Oh nggak mungkin Raja Arab miskin. Kata siapa nggak mungkin? Hukumnya jaiz. Karena yang nama urusan rezeki Allah boleh saja memberi pada hambanya, Allah boleh juga mengambilnya jaiz. Maka orang yang ngerti jaiz ini sebenarnya nggak akan stres. Kamu kerja kayak apapun, tetap berharap Allah ngasih rezeki. Ketika kok nggak ada rezekinya, gagal, tetap tenang, jaiz. Mungkin hari ini nggak dapat, insya Allah besok dapat. Ente mau ngelamar jadi lurah, gagal, stres nggak? Gara-gara nggak ngerti jaiz. Duit udah keluar banyak, udah nyogok sono nyogok sini, nggak jadi lurah. Kenapa? Karena dia memastikan saya pasti jadi. Lah itu yang salah itu adalah akalnya yang nggak ngerti wajib mustahil jaiz. Kalau akalnya ngerti wajib mustahil jaiz, dia mau nyogok siapa saja, hatta nyogok malaikat, hukumnya jaiz. Bukan terus, oh saya mau udah nyogok malaikat, saya pasti jadi lurah, jaiz. Itu loh. Oh mungkin tahun ini belum jadi, tahun depan saya nyalon lagi, kan lama-lama jadi. Kalau ada tulisannya jadi 3 kali nggak jadi, ya akhirnya jadi. Kalau ada ketentuan dari Allah. Tapi kalau nggak ada ketentuannya, Allah nggak menetapkan kamu jadi, mau kamu mencalonkan diri 10 kali tetap nggak bakalan jadi. Karena untuk jadinya seseorang jadi pemimpin itu adalah sesuatu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mengatakan begini, oh sekarang si Zaid sudah punya anak, hukumnya apa? Jaiz. Padahal si Zaid baru kawin setahun sudah punya anak, jaiz. Ada orang 10 tahun kawin nggak punya anak, hukumnya apa? Jaiz. Boleh-boleh saja, karena seseorang punya anak itu bukan hasil kerjanya, bukan, tapi hasil pilihannya Allah, ketentuan Allah. Kalau Allah menentukan, maka ya kamu akan dikasih anak. Begitu pula hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan pemberian Allah pada hamba-hambanya. Semua yang berkaitan dengan pemberian Allah pada hamba-hambanya hukumnya jaiz. Ente sudah ibadah, udah sholat, udah puasa, udah haji, pasti nggak masuk surga? Hukumnya apa? Jaiz. Dalam ilmu tauhid tetap itu hukumnya jaiz. Artinya apa? Walaupun kamu sudah ibadah, udah ngelakuin segala macam ketaatan, tetap berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga. Bukan, oh pasti saya kan udah ibadah, pasti masuk. Yang mastiin siapa? Kan di Quran ada orang yang ibadah pasti masuk surga. Nama kamu disebut nggak di Quran? Ada? Ya kan nggak ada nama kamunya. Yang mastiin kamu di situ siapa? Hukumnya tetap jaiz, berharap Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Itu dong. Orang yang maksiat terus pasti nggak neraka. Belum tentu.
boleh saja akhir hidupnya dia taubat, kemudian Allah menjadikan ampunan, kemudian dimasukkan surga, boleh saja. Gitu loh. Jadi jangan pesimis. Saya mau dari kecil maksiat terus, Bib. Malu mau ke masjid, malu mau ngaji. Kenapa malu? Allah itu membuka pintu ampunan seluas. Kalau ente punya dosa seluas langit bumi, ampunan Allah lebih luas dari itu. Hingga ketika ada seorang kok dia banyak ngelakuin maksiat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya apabila dia serius untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya jaiz. Bukan, oh kalau ada orang maksiat pasti neraka. Yang mastiin siapa? Di Qur'annya ada, Beb. Ada nggak namanya dia? Tulis gitu. Kalau nggak ada, berarti masih boleh saja dia masuk. Maka dari hal ini jaiz ini nih, seorang muslim nggak pernah sombong. Ente ahli ibadah, lihat orang maksiat, ente apa? Maksiat mulu, nggak ada. Mesti nggak pernah ngaji jaiz dia. Menganggap kalau sudah ibadah pasti masuk. Bagi orang yang ngaji tauhid, ngerti jaiz, maka ketika dia lihat orang yang maksiat, maka hatinya nggak muncul kesombongan. Ya Allah, boleh saja dia besok diampuni masuk surga, boleh saja saya besok dijadikan lupa malah ngelakuin maksiat. Siapa yang tahu? Maka tetap berharap Allah terus menjadikan kebaikan untuk saya, Allah menjadikannya nanti diampuni. Itu hatinya orang tauhid begitu, selalu melihat rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Allah bebas menjadikan hidayahnya untuk siapa saja. Allah bebas menjadikan apapun kepada hamba-hambanya. Ini bisa melihat perkara jaiz bagi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi selesai kita bahas dalam ilmu tauhid ada 3 hukum, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib sesuatu yang selalu ada, tidak pernah tiada. Mustahil sesuatu yang selalu tiada, tidak pernah ada. Jaiz sesuatu yang boleh saja ada, boleh saja. Cuman 3. Susah ya? Susah? Agak, ini saya palu kepala kamu biar enteng. Cuman 3. Ada terus, tiada terus, ada boleh, tiada juga. Cuman 3. Susah. Yang ada terus namanya wajib, yang tiada terus namanya mustahil, yang jaiz boleh ada, susah. Lah gampang. Sini saya palu sedikit biar rada enteng kepalanya. Cuma 3 aja kok. Kenapa? Karena kamu ngajinya udah mau mati. Otaknya udah diisi macem-macem, listrik, bayaran sekolah, udah mikirin. Maka ngaji tauhid untuk anak yang muda-muda yang masih akalnya sehat. Ini waktu muda suruh ngajinya fikih, ngajinya tajwid, suruh ziarah kubur keliling-keliling. Tauhidnya nanti aja kalau udah tua. Begitu tua, lemot. Gitu. Jadi ngaji tauhid untuk anak yang muda-muda mestinya, yang akalnya masih fresh, masih sehat, masih mampu berpikir dengan cepat. Ibarat komputer Pentium berapa? Udah i7, udah cepet kalau mikir cek gitu. Kalau tua udah kayak siput jalannya, mikir loadingnya lama, wing apa ya Beb ya. Cuman 3, wajib, mustahil. Wajib itu yang selalu ada, mustahil
selalu tiada, jaiz boleh saja ada, boleh saja gampang. Alhamdulillah. Gitu. Itu hukum 3 ini yang akan kita pelajari dalam ilmu tauhid. Mana yang selalu ada pada Allah? Oh, ada 20 nanti. Mana yang tidak akan pernah ada pada Allah? Oh, ada 20 nanti. Mana yang boleh saja ada, boleh juga tiada? Oh, ada 1 bagi Allah. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Kan udah. Maka wal nadhkur lakal aqaidil khamsin mujmalatan qabla dzikriha mufassalatan. Maka aku, kata musannif, akan menyampaikan kepada kalian tentang isinya aqaid secara ijmal, secara garis besar, yang nanti setelah itu akan aku perincikan 1 per 1. Fa'lam, maka ketahuilah bagi kalian, anahu, bahwa sesungguhnya yajibu lahu subhanahu wa ta'ala, wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kata-kata wajib bagi Allah, berarti maknanya wajib apa itu? Wajib dalam ilmu tauhid. Kalau wajib bagi orang Islam, maknanya wajib dalam ilmu fikih. Penting nih, jangan sampai, karena kamu akan mendapati di kitab kita begini nanti, wajib bagi Allah. Nggak diterangkan wajib apa, nggak diterangkan, tapi orang yang menangkapnya ketika wajib diletakkan pada Allah, oh pasti wajibnya wajib ilmu tauhid, yang maknanya sesuatu itu tidak akan pernah tiada pada Allah. Yang wajib bagi Allah isyruna sifat, ada 20. Kenapa kok cuma 20? Apa yang wajib bagi Allah cuma 20? Banyak. Tapi 20 ini sudah menjadi ciri, cukup. Ente kenal 20 ini cukup untuk bisa menunjukkan Allah itu betul-betul Tuhan. Dengan 20 ini ente sudah bisa menunjukkan sifat ketuhanannya Allah. Nggak usah ditambahin, nggak usah. Karena sebenarnya sifat Tuhan itu ya banyak, tapi kita nggak bisa menyebutkan 1 per 1. Ulama mencukupkan cukup 20. Dengan 20 ini sudah bisa menunjukkan kalau Allah itu Tuhan. Kenapa? Karena 20 ini tidak dimiliki oleh yang lain selain Allah, nggak ada. Yang punya sifat 20 ini hanya Allah. Maka Allah lah zat yang bersifat Tuhan. Selain Allah Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan beneran. Kenapa? Artinya dianggap Tuhan oleh makhluk, bukan dia mengaku dirinya Tuhan. Kalau Allah mengaku dirinya Tuhan, anallah la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Coba mereka yang menyembah patung, menyembah matahari, menyembah Yesus, menyembah Siwa, pernah nggak Siwa, Buddha atau ngaku saya Tuhan? Pernah nggak? Coba tanya. Itu hanya anggapan mereka, menganggap itu sebagai Tuhan. Sedangkan apa yang kita sembah, apa yang kita yakini sebagai Tuhan, dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka ketika dia ngaku diri sebagai Tuhan, akal menerima ketika memang dia punya sifat-sifat ketuhanan. Oh, dia ternyata wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa. Oh, bener dia Tuhan. Gitu. Bukan, udah saya yakin aja dah, nggak boleh begitu. Ya, jadi yang wajib bagi Allah jumlahnya ada 20. Wa yastakhila alaihi isyruna sifat,
dan yang mustahil bagi Allah ada 20. Wa yajuzu fi haqqi ta'ala amrun wahidun, maka yang jaiz bagi Allah itu hanya ada satu. Fahadihi ihda wa arba'un, maka jumlahnya akidah yang wajib kita ketahui pada Allah jumlahnya ada 41. Saya bikin kalender di pondok saya, isinya tentang ini. Yang wajib bagi Allah 20 apa saja, yang mustahil bagi Allah apa saja, yang jaiznya apa. Terus yang wajib bagi para nabi berapa, mustahil bagi nabi apa saja, jaiz bagi nabi apa saja. Saya bikin jadi kalender, tempel jadi kitab. Anak kamu baca, bini kamu baca, tamu kamu baca, keluarga kamu baca. Ini loh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ente mau nempel buku di tembok kan susah. Kita mudahkan, kita bikin sesuatu yang bisa kamu tempelkan, yang orang lain bisa baca. Oh, ini tuh akidah Ahlus Sunnah. Wa yajibu lirrusuli, dan wajib bagi Rasul arba'atun, ada 4. Wa yastahilu alaihim arba'atun, dan yang mustahil pula bagi Rasul ada 4. Wa yajuzu fi haqqihim, dan yang jaiz bagi Rasul amrun wahidun, itu ada 1. Jadi 41 ditambah 9 jumlahnya fahadihil khamsun 50. Maka kita sering kenal akidah kita dengan aqaid khamsin, akidah yang 50. Dari mana 50? 41 bagi Allah, 9 bagi para Rasul. Ini wajib tiap-tiap orang Islam tahu. Laki, perempuan wajib tahu. Orang tua, anak muda wajib tahu. Orang yang jadi budak atau yang merdeka wajib tahu. Pegawai atau tuannya wajib tahu. Gak ada yang dikecualikan. Oh, orang ini boleh aja nggak tahu, nggak ada. Semua wajib tahu kecuali yang akalnya somplak, kecuali yang akalnya soak. Lah kalau akal soak nggak bisa dipaksa, gimana mau akalnya soak? Selagi akal kamu sehat, maka wajib, mau ente laki, perempuan, mau ente tua, mau muda, mau ente tuan, mau ente hamba, mau ente pegawai atau ente apa tuannya, ente wajib tahu. Orang tua wajib mengajarkan ini kepada anak-anaknya. Seorang bos wajib mengajarkan kepada anak buahnya. Seorang tuan wajib mengajarkan kepada budak-budaknya. Ini kewajiban yang mana tiap orang Islam harus mengetahui tentang 50 aqaid tersebut. Wa sayati tajril kalam inda dzikriha mufassalatan insyaallah. Dan sebentar lagi setelah ini nih, saya akan menyampaikan yang 50 tadi satu persatu insya Allah. Karena ini disampaikan secara global namanya. 41 bagi Allah, 9 bagi Rasul. Ini secara apa? Global. Setelah kamu tahu secara global, oh berarti kamu akan tahu setelah ini akan menyampaikan secara perinci satu per satu. Tapi kok kenapa ditambahin insya Allah? Kenapa pakai insya Allah? Kita akan bahas setelah ini kenapa ditambahin
insya Allah. Kita masuk isya, kita dengar adzan isya sebentar, fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajat al-aliyah ar-rafi'ah wa dhul maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wahfikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jayyika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Musannif mau menerangkan sebentar lagi tentang akidah tentang Allah dan Rasulnya secara terperinci. Dia menambahkan dengan kalimat insya Allah. Kenapa begitu? Karena seseorang itu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Walaupun itu sebentar lagi ini sekarang kita mau azan nih, kita mau qomat terus sholat, kita nggak tahu apakah saya bisa sampai ke sholat, saya nggak tahu.
Maka diperintahkanlah kita itu mengucapkan insya Allah. Kenapa? Karena untuk sampai ke masa itu, yang pertama kita butuh apa? Butuh apa? Umur. Ente bisa ngatur umur? Bisa? Bisa ngatur umur? Berarti nggak ada yang menjamin umur kamu sampai ke waktu itu. Andai pun kamu punya umur, bisa jadi ada yang menjadi penghalang. Perutnya sakit, tahu-tahu pingsan, tahu-tahu kecetit, tahu-tahu di luar anaknya datang, bininya masuk rumah sakit harus pulang, macam-macam nih. Jadi andai kamu itu kok punya waktu, masih juga mungkin terhalang dengan hal-hal yang, maka andai kamu mengatakan saya akan melakukan hal itu nanti tanpa mengucapkan insya Allah, kamu bisa termasuk orang yang berbohong. Biar nggak termasuk orang yang berbohong, maka ditambahkan dengan insya Allah, agar ketika hal itu kok enggak sampai terjadi, saya enggak termasuk orang yang berbohong. Tapi kalau pasti habis ini saya pasti kerjakan itu, takutnya kamu jadi orang yang berbohong. Jadi kita itu kalau mau ngelakuin apa-apa selalu didahului dengan kalimat insya Allah. Itu cirinya orang Islam, cirinya ahli sunnah wal jamaah. Tapi itu hanya bisa dipakai untuk kondisi yang khusus, kondisi yang umum. Kalau kondisi khusus, kamu ngutang sama orang pakainya insya Allah, orangnya nggak mau. Bayarnya kapan? Insya Allah saya bayar. Mau kira-kira? Maunya apa? Pasti. Sedangkan pasti saya takut bohong, ini repot nih. Pakai insya Allah nggak mau. Kalau dipastiin belum tentu. Jadi kalau urusan utang, pakainya jangan kata-kata, pakainya tulisan. Makanya Nabi mengajarkan kalau kamu berhutang, tulis mau bayarnya kapan. Walaupun mulutnya insya Allah, tapi tulisannya ngomong tanggal 3. Tulis itu. Ketika mau nagih, nah itu nggak repot. Kalau pakainya mulut, nggak jadi. Terus pertanyaannya begini, boleh nggak saya mengatakan saya beriman kepada Allah insya Allah? Boleh nggak? Boleh nggak? Ente iman nggak sama Allah? Saya iman insya Allah. Boleh nggak? Ada dua pendapat ulama. Satu pendapatnya Imam Asy'ari yang mengatakan boleh. Satu pendapatnya Imam Maturidi yang mengatakan tidak boleh. Dan dua-duanya benar. Kenapa benar? Yang satu mengatakan saya beriman insya Allah ketika melihat nanti yang akan datang. Ente nanti kira-kira matinya mukmin nggak? Jawabnya apa? Nggak pasti nggak? Tadi katanya nggak boleh. Lo ngarang aja kadang. Ketika melihat yang nanti, jawabnya apa? Insya Allah. Tapi kata Imam Asy'ari, kalau melihat yang sekarang tidak boleh. Oh, saya sekarang ini iman, insya Allah, nggak boleh. Kenapa? Berarti kamu ragu kepada iman kamu kepada Allah. Kalau yang sekarang harus mengatakan pasti saya iman. Kenapa? Karena kamu sudah ngaji ilmu tauhid,
iman kamu dibarengi dengan dalil, iman kamu pakai ilmu hingga kamu yakin kepada kebenaran yang kamu yakini. Bukan ya mudah-mudahan sih bener, nah, itu mah nggak jelas namanya iman kamu. Jadi kalau mengatakan yang sekarang pakai insya Allah tidak boleh. Bolehnya mengatakan insya Allah kalau melihat yang akan datang. Mengatakan yang akan datang pasti saya iman juga nggak boleh. Kenapa? Karena ente belum tahu besok akan iman atau tidak. Kita berharap Allah menjadikan saya iman hari ini dan pada hari-hari yang selanjutnya. Kita berharap kepada Allah, nggak bisa. Oh pasti besok saya masih iman, nggak ada. Maka seorang mukmin ketika ditanya tentang apakah kamu termasuk orang yang beriman, ketika dia melihat nanti di hari akhir atau nanti akhir hidup saya, maka dia mengatakan insya Allah saya beriman. Tapi kalau melihat hari yang sekarang, wajib mengatakan saya iman tanpa insya Allah. Kenapa? Karena yang sekarang ini sedang terjadi, bukan akan terjadi, gitu loh. Makanya dua imam ini berbeda pendapat dari arah apa? Kata Imam Asy'ari, permulaan itu sekarang. Permulaan sekarang. Akhir itu kapan? Nanti. Kata imam yang lain mengatakan permulaan itu tadi. Sekarang ini akhir. Yang nanti gimana? Belum tentu ada. Ini pendapat berbeda ulama antara mengetahui mana yang namanya awal, mana yang namanya akhir. Kata yang satu, awal itu tadi yang sudah kamu kerjakan, sekarang ini akhirnya. Tadi kamu makan, sekarang tinggal apa? Kenyangnya. Kata yang satu, oh enggak, sekarang ini awal, nanti akhirnya. Makanya perkataan dua tadi mengatakan saya mukmin insya Allah boleh pada dua tempat. Kalau mengatakan yang nanti hukumnya boleh, tapi kalau mengatakan yang sekarang hukumnya tidak boleh. Ya, maka insya Allah setelah ini kita akan mulai masuk kepada apa yang dijanjikan musonif, akan menerangkan satu persatu dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sifat Allah yang 41 dan sifat Nabi yang jumlahnya ada 9. Maka 50 aqaid akan kita bahas satu persatu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana zarabna وَازْهُرْ لَنَا عُرَاتِي مِنْ رَحْمَتِي وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْآلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْحِلَّانِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ جِيرَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعظم
وآله وصحبه عدد قاسم صحبه والحمد لله في البر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.